Pernah kebayang nggak gimana nilai mata uang sebuah negara bisa anjlok, bahkan nyaris lenyap? Nah ini dia kisah dramatis rupiah Indonesia. Dalam 75 tahun, nilainya hilang lebih dari 99%. Di sini, kita akan telusuri gimana semua ini bisa terjadi, mulai dari keputusan-keputusan politik yang bikin geger, sampai gimana dampaknya ke kehidupan jutaan orang. Oke, kita mulai dari angka yang, jujur aja, cukup mengejutkan. Tahun 1949, pas Indonesia baru merdeka, $1 Amerika itu nilainya cuma 3,8 rupiah. Cuma segitu. Sekarang, buat $1 yang sama, kita butuh lebih dari 16.000 rupiah. Ini bukan sekedar inflasi biasa ya. Ini adalah sebuah keruntuhan nilai yang luar biasa. Jadi, gimana ceritanya kita bisa sampai di titik ini? Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya sebuah mata uang bisa tergerus separah ini? Buat menjawabnya, kita harus mundur jauh ke belakang, ke dekade-dekade awal kemerdekaan Indonesia yang, ya, penuh gejolak. Perjalanan rupiah itu sama sekali nggak dimulai dengan mulus. Justru sebaliknya, dekade-dekade awal itu jadi masa di mana fondasi ekonomi negara kita diuji habis-habisan. Dan rupiah jadi korban pertamanya. Tekanan itu muncul hampir seketika. Tahun 1959, pemerintah ambil langkah yang super drastis, mendevaluasi rupiah sampai 75% dalam satu malam. Coba bayangin, nilai uang kamu terhadap dolar tiba-tiba anjlok 4 kali lipat pas kamu lagi tidur. Ini adalah guncangan pertama yang jadi pertanda kalau bakal ada masalah yang jauh lebih besar lagi. Dan benar aja, situasinya memburuk dengan sangat cepat. Cuma 3 tahun kemudian, di tahun 1962, inflasi meroket sampai 174%. Artinya apa? Harga barang-barang kebutuhan pokok jadi hampir 3 kali lipat lebih mahal cuma dalam setahun. Gaji yang kamu terima rasanya jadi kayak nggak ada artinya. Puncaknya ada di tahun 1965. Inflasi melesat gila-gilaan sampai hampir 600%. Ini bukan inflasi biasa lagi, ini udah masuk level hiperinflasi. Harga-harga naik 7 kali lipat dalam setahun. Uang kertas yang ada di kantong kamu itu, ya nilainya praktis menguap gitu aja. Terus apa penyebabnya? Sederhananya gini, pemerintah membiayai pengeluarannya yang besar dengan cara paling gampang, cetak uang lebih banyak lagi. Tapi ini tuh kayak usaha madamin api pakai bensin. Makin banyak uang kertas yang beredar tapi nggak diimbangi sama produksi barang, ya makin nggak berharga uang itu. Nah, buat coba mengendalikan kekacauan ini, pemerintah melakukan sesuatu yang namanya redenominasi. Mereka ngenalin rupiah baru dengan cara potong 3 angka 0 dari mata uang lama. Jadi 1.000 rupiah lama jadi 1 rupiah baru. Ini kayak nekan tombol reset buat sistem moneter yang udah kadung berantakan. Tapi dampak nyatanya buat rakyat biasa itu parah banget. Upah seorang pekerja di tahun 1966 itu cuma bisa buat beli kurang dari setengah barang yang bisa dia beli 8 tahun sebelumnya. Bayangin, tabungan seumur hidup nilainya anjlok drastis, dan standar hidup jatuh bebas. Oke, setelah kekacauan di tahun 60-an, era Orde Baru datang dan membawa stabilitas yang lebih besar. Tapi, pelemahan rupiah itu nggak berhenti, cuma wujudnya aja yang berubah. Dari yang tadinya jatuh bebas, jadi penurunan yang lebih terkelola dan terkendali. Selama periode ini, pemerintah beberapa kali sengaja mendevaluasi rupiah. Ini bukan karena pasar panik ya, tapi memang keputusan kebijakan yang disengaja. Misalnya tahun 1978 tujuannya buat bikin ekspor Indonesia lebih kompetitif. Atau tahun 1986 pas harga minyak dunia anjlok. Setiap langkah ini ya secara bertahap terus melemahkan rupiah terhadap dolar. Jadi poin pentingnya di sini adalah bahkan setelah periode yang kelihatannya relatif stabil, efek kumulatif dari pelemahan yang pelan-pelan ini ternyata besar banget. Pada tahun 1990, 4 dekade setelah merdeka, rupiah itu secara efektif udah kehilangan hampir seluruh nilai awalnya. Nah, sekarang kita masuk ke babak yang paling dramatis dalam sejarah rupiah. Kalau dekade-dekade sebelumnya itu pelemahan yang lambat, tahun 1997 itu adalah kejatuhan bebas yang tiba-tiba dan dahsyat banget. Coba deh lihat ini. Sebelum krisis, nilai tukar itu stabil di sekitaran Rp2.500 per dolar. Dalam hitungan bulan, nilainya anjlok sampai menembus Rp16.800. Skala dan kecepatan kehancuran nilai uang yang separah ini tuh belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah modern Indonesia. Coba bayangin, lebih dari 80% nilai mata uang kamu lenyap gitu aja cuma dalam beberapa bulan. Ini adalah bencana ekonomi yang melumpuhkan kepercayaan, menghancurkan bisnis, dan benar-benar mengguncang seluruh sendi perekonomian negara. Dampaknya, wah, luas dan dalam banget. Perusahaan-perusahaan bangkrut karena utang dolar mereka tiba-tiba membengkak.
Inflasi kembali merajalela, kemiskinan meningkat tajam. Dan puncaknya, krisis ekonomi inilah yang jadi pemicu gejolak sosial dan politik yang mengakhiri 32 tahun kekuasaan Orde Baru. Oke, kita udah ngomongin angka-angka besar, data makroekonomi. Tapi gimana sih rasanya hidup dengan mata uang yang nilainya terus-terusan turun? Nah, ini dampak mikro yang dirasain setiap hari oleh orang-orang biasa. Inflasi yang tinggi itu selalu menciptakan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Buat para penabung, ya jelas nilai uang yang mereka simpan di bank habis tergerus. Tapi sebaliknya, buat mereka yang punya utang dalam rupiah, beban utang mereka jadi jauh lebih ringan. Ini semacam transfer kekayaan yang masif, tapi nggak kelihatan. Dan dalam kehidupan sehari-hari, dampaknya terasa di mana-mana. Harga barang impor, dari suku cadang sampai makanan, melonjak tinggi. Kalau kamu punya restoran, kamu harus terus-terusan cetak ulang menu dengan harga baru. Tapi di sisi lain, para eksportir malah untung besar. Masyarakat pun akhirnya beradaptasi. Mereka jadi belajar buat nggak menyimpan rupiah kelamaan dan lebih milih megang emas atau dolar. Pelemahan rupiah yang kronis ini juga menciptakan masalah yang sangat praktis. Kebanyakan angka nol. Harga secangkir kopi puluhan ribu, motor bekas bisa jutaan, bikin pusing kan ngitung nolnya? Makanya, wacana redenominasi atau menghilangkan 3 angka nol terus muncul sebagai solusi. Tujuannya buat menyederhanakan transaksi dan, ya secara simbolis, buat menutup lembaran sejarah kelam inflasi. Nah, ini membawa kita ke hari ini. Perjalanan 75 tahun rupiah itu seperti cerminan sejarah Indonesia sendiri, penuh gejolak, krisis, dan pelajaran yang pahit. Stabilitas yang kita rasakan sekarang ini diraih dengan susah payah. Tapi pertanyaannya tetap sama. Setelah kehilangan nilainya secara dramatis, bisakah rupiah akhirnya lepas dari bayang-bayang masa lalunya dan menemukan stabilitas jangka panjang? Sejarah mengajarkan kita bahwa perjuangan untuk menjaga nilai sebuah mata uang itu tidak pernah benar-benar berakhir.